Daerah ini pada tahun 1936 merupakan cagar alam dan Suaka Margasatwa. Kemudian ditetapkan sebagai Taman Nasional pada tahun 1984. Ini adalah video lanjutan dari video gue sebelumnya, jadi mungkin yang belum nonton video sebelumnya boleh nonton video sebelumnya dulu sebelum nonton video ini. Drone yang akan kita terbangkan ini adalah DJI Matrix 30 Thermal dengan beberapa kamera yang dibawa, yaitu kamera zoom 48 megapiksel dengan 16 kali optical zoom dan 200 kali maksimal zoom yang bisa digunakan. Lalu ada thermal kamera dengan resolution 640 kali 512 pixel, dan ada wide kamera di 12 megapiksel, dan yang terakhir ada laser rangefinder dengan kemampuan jarak 3 sampai 1200 meter. Dari beberapa sensor dan kamera yang dibawa, drone ini juga mampu menampilkan secara langsung beberapa kamera dalam satu layar. Ini juga mempermudah kita dalam menganalisa dari beberapa sudut pandang kamera yang berbeda secara langsung. Metode pertama yang kita coba adalah kita membuat misi mapping di suatu area yang sudah kita tentukan dengan menggunakan kamera thermal dan kamera wide secara bersamaan. Selain itu juga setelah drone menjalankan misi, ketika di tengah jalan kita menemukan anomali atau perbedaan suhu dari kamera thermal, atau kita melihat secara langsung di kamera RGB, kita akan mempause misi tersebut dan mengambil gambar. Kita akan menandai area tersebut kalau area tersebut terdapat orangutan. Hari ini hari kedua kita berada di Camp Lecky. Jadi pagi ini kita akan melakukan training kepada teman-teman mahasiswa dari Universitas Antakusuma dan beberapa petugas dari Orangutan Foundation International untuk memahami alur kerja ketika kita menggunakan drone. Selain itu kita juga belajar menerbangkan drone, memahami beberapa hal yang harus dilakukan ketika kita ingin menerbangkan drone, dan beberapa settingan yang harus kita atur sebelum ataupun sesudah kita melakukan penerbangan drone. Ya, bukan klik dia, di apa, tarik aja. Jadi ya pakai. Nah, ya. Baterai semua punya nomor atau Ya. huruf supaya satu set selalu Betul. sama, selalu bersama, tidak Oke, udah. campur. Kalau udah baru kiri. Kiri kan tadi. Besok kalau udah ada Udah, locknya pastiin itu belum kelok. Kalau belum bisa berarti belum. Nah, ya. Udah ya, pastiin itu keduanya lurus. Itu biar kelok baterai. Selain itu juga teman-teman belajar membuat misi terbang menggunakan drone, khususnya drone yang kita pakai ini yaitu Matrix 30 Thermal. Misi yang kita buat pastinya misi yang harus benar dan mengutamakan safety. Oh ya, kita belum kenal sama tim atau orang-orang yang ada di video ini. Yang paling kiri ada saya sendiri dan ada Nerlin, Bapak dosen Pak Ade Fajar, dan ada Wiji. Mereka dari Universitas Antakusuma, dan ada rekan saya dari Teradron yaitu Rehan, dan yang terakhir ada Miss Ruth Linsky. Dia dari Kanada, dia sedang menempuh PhD di Simon Fraser University. Salah satu penelitiannya adalah untuk mengumpulkan sampel-sampel genetik dari orang hutan, khususnya yang ada di Camp Lecky ini. Dan yang terakhir ada Pak Nizam, dia juga salah satu petugas yang ada di Orangutan Foundation International.
Oke, kita coba tracking malam buat lihat hasil thermal yang ada di drone-nya bakal lebih maksimal gitu. Karena suhu semua di hutan-hutan itu udah mulai turun. Tapi beberapa pohon tuh ada yang suhu batangnya masih panas gitu ya. Dan udah mulai di jam 10 ke atas baru kira-kira suhunya udah turun gitu. Makanya setelah itu kita thermal pakai drone tuh bisa kedeteksi orang hutannya dan thermal. Nanti kita coba lihat lagi apakah berhasil atau tidak. Mana-mana belum makan beruang di sini. Jangan dong Pak, jangan dong. Oke guys, Jangan ke sini dulu. Kita perjalanan malam menuju di mana Mas? Menuju Simpang 3 feeding. Di tengah perjalanan kita ketemu primata terkecil di dunia, yaitu Tarsius. Menurut info dari petugas yang ikut malam ini, hewan ini cukup langka dan jarang banget wisatawan yang bisa ngeliat hewan ini secara langsung ya. Hewan ini termasuk hewan nokturnal dan ini termasuk hewan yang sangat langka dan dilindungi di Indonesia. Setelah sampai kita langsung setup drone. Kita juga nggak lupa untuk cek cuaca karena ketika tadi kita jalan sempet gerimis ya, dan ini kita langsung setup drone-nya karena cuacanya cerah. Pastinya sebelum terbang kita diskusi dulu area mana yang mungkin kita akan menemukan orangutan, karena ada beberapa daerah yang sudah ditandai oleh petugas dari Orangutan Foundation International. Setelah drone terbang, kita juga sempat mengatur warna thermal atau palet kamera thermal. Jadi di drone ini ada beberapa palet warna yang bisa kita atur, dari yang mulai Aron Red, Hot Iron, sampai yang mungkin Rainbow. Jadi kita coba beberapa dan kita cocokkan kebutuhan kita untuk mendeteksi orangutan, apakah nanti warnanya kontras ketika kita menemukan orangutan. Moving to start point. Oh iya, sebelum lanjut kita sedikit bahas tentang Taman Nasional Tanjung Puting lagi. Jadi setelah ditetapkan menjadi Taman Nasional pada tahun 1984, Taman Nasional Tanjung Puting menduduki peringkat ke-10 dari 10 besar taman nasional terbesar yang ada di Indonesia. Menurut peta zonasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pada tahun 2020, Taman Nasional Tanjung Puting ini memiliki luas sekitar 411.410,97 hektar dengan beberapa wilayah yang sudah dizonasikan berdasarkan warna yang ada di peta ini, seperti zona inti itu berwarna merah, zona rimba itu berwarna kuning, zona rehabilitasi itu berwarna biru muda, dan yang lainnya. Terletak di Semenanjung Barat Daya, Provinsi Kalimantan Tengah, Taman Nasional ini menjadi rumah bagi beberapa spesies yang dilindungi, seperti orangutan, bekantan, dan lutung merah. Kita balik lagi ngebahas metode yang tadi kita gunakan. Jadi metode kedua yang kita gunakan adalah metode dengan menggunakan misi waypoint. Misi waypoint itu kita rencanai rute penerbangan secara otomatis. Kita nentuin titik-titik yang sudah kita tentukan. Ini mempermudah kita untuk tidak kehilangan arah. Jadi ketika drone terbang, dia akan menuju ke titik yang sudah kita tentukan. Di sini kita buat misi yang
cukup mirip dengan metode pertama. Kita buat misi zigzag di satu area yang sudah kita tentukan ya. Ini nggak begitu jauh sama titik home point kita atau titik kita terbang, agar tidak kehilangan sinyal juga saat penerbangan, karena ini juga di dalam hutan. Cukup riskan ketika kita kehilangan sinyal di sini, apalagi di malam hari. Ini kita take off secara manual karena vegetasi di area take off kita cukup lebat, pohon-pohonnya cukup tinggi dan ranting-rantingnya cukup banyak. Jadi untuk menjaga safety ketika kita terbang, kita take off secara manual dulu. Setelah drone udah di atas, drone sudah terbang, kita baru mulai misinya. Video ini akan cukup panjang karena ini mencakup satu kali flight terbang kita. Area yang kita pantau juga cukup luas. Ketika kita menemukan perbedaan suhu dari kamera thermal, kita akan mempause misinya, lalu kita akan mengarahkan kamera ke objek yang kita tuju. Ini kita masih pakai kamera thermal. Nah, setelah itu kita akan menggunakan kamera zoom untuk melihat secara dekat, walaupun mungkin nggak akan sejelas film-film predator ya, tapi ini sudah cukup menggambarkan bahwa situ ada satwa. Dan setelah selesai, kita tandai dulu objeknya bahwa di situ ada orang hutan. Setelah itu baru kita lanjut terbang lagi. Kita tandai dengan pinpoint. Ini salah satu fitur yang ada di drone-nya. Jadi ketika suatu objek atau daerah sudah kita tandai dengan pinpoint, nanti di fitur pinpoint itu ada titik koordinatnya. Walaupun mungkin nggak seakurat yang ada di peta, tapi itu sudah mewakilkan dari area sekitarnya dari suatu objek atau wilayah yang kita tandain. Masih banyak. Dan sepertinya memang jelas kalau pakai ini jelas. Karena cukup panjang mungkin akan sedikit membosankan. Nanti videonya bakal gue percepat dulu. Setelah ada temuan akan gue normalin lagi. Yang mana? Itu ada. Flight route mission pause. Itu sesuatu kecil, itu Iya, mungkin kecil lain banget. binatang kecil sekali itu. Tuh, kecil banget. Gimana, mau ditandain apa nggak, Miss? Bisa. Seharusnya kita juga catat itu apa, OP99 ya. Oke. 99. Harusnya ada buku untuk kita catat. Ini gue percepat 18 kali karena video cukup panjang dan belum ada temuan. Kalau itu kita lihat tanda huruf H, itu tandanya adalah home point kita atau titik awal kita melakukan take off. Itu apa? Hah? Mana? Itu ya. Flight route mission pause. Ada. Ada. Dua. Undi, ada rambutan. Ah, 2. Boy. Besar. Besok pagi. Gimana? Coba kasih lihat peta. Di arah mana dia? Berapa kita? Ke utara, persis utara kita. Nuna ya. Dan ini keterangan dari fitur pinpoint. Jadi kita bisa namain pinpoint kita sesuai apa yang kita mau. Di sini namanya OV.
sudah ada sekitar 101 pinpoint yang sudah dibuat. Terus di sini ada altitude, ketinggiannya 35,2 meter. Ini terhadap permukaan home point kita atau relative to take off point. Terus ada keterangan ASL terhadap permukaan air laut 59,2 meter. Terus di sini titik koordinatnya itu menggunakan decimal degree 2.760 sekian lintang selatan atau latitude, dan 111.961 sekian bujur timur atau longitude. Flight mission complete. Return to home. Ulang. PR pas udah turun nih. Saya senterin ya, tolong ya. Setelah misi selesai akan aktif pintu RTH. Setelah RTH aktif nanti akan muncul jalan hijau seperti ini langsung menuju ke titik home point kita. Nah itu. Landing. Ini coba gue nyalain bottom auxiliary light atau lampu bagian bawah dari drone. Supaya apa? Supaya ketika nanti di cover secara manual langsung bisa kelihatan drone-nya. Ini bagian krusialnya, gue landingin drone di area yang cukup sempit karena pohon-pohonnya cukup tinggi dan ranting-rantingnya cukup banyak. Sensor obstacle dari drone ini ngebaca kalau di area bawah dan area sekitar si drone ada objek, jadi dia nggak mau turun. Jadi salah satu caranya adalah kita matiin obstacle avoidance-nya, baru bisa di cover secara manual. Berhasil ini. Oke. Ya dapat berapa tadi? 6, 7, 8 mungkin. 1 2 3 4 5. 6 ding. Kan tadi 2 kan. Ada 2 sama yang Iya, sendiri ya. Sama yang kecil tadi ya. Yang 99 tuh nggak tahu kita itu orang utang atau bukan. RTK positioning error. Positioning accuracy affected. Fly with caution. Smackdown juga nih. Mau ke Smackdown. Lagi capek nih. jogger sana. Belum juga.